Pernah kebayang nggak? Ada sebuah hutan yang saking angkernya, siapapun yang masuk ke sana dijamin nggak akan kembali. Nah, gimana ceritanya hutan terkutuk itu bisa berubah jadi sebuah desa yang hidup? Yuk, kita bedah bareng-bareng legenda luar biasa di balik berdirinya Desa Demuk di Tulungagung. Jalma Mara, Jalma Mati. Sato Mara, Sato Mati juga. Artinya, ya manusia yang masuk, mati. Hewan yang masuk, mati juga. Serem banget kan? Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Di abad ke-19, inilah reputasi Alas Demuk. Sebuah tempat yang benar-benar bikin merinding. Jangankan buat ditinggali, masuk aja nggak ada yang berani. Terus gimana ceritanya tempat seangker itu bisa jadi desa yang kita kenal sekarang? Nah, jawabannya ada di satu orang. Seorang tokoh kunci, sang pendiri. Dan dia bukan orang sembarangan, tapi seorang pangeran dengan jiwa pemberontak yang luar biasa. Oke, kenalin. Ini dia tokoh utama kita, Raden Mas Jajengkusumo. Walaupun nama lahirnya sebenarnya adalah Raden Mas Muijan. Beliau ini putra dari Bupati Ngrowo yang kelima, yaitu Raden Mas Tumenggung Jayaningrat. Jadi jelas bukan orang biasa. Nah, ini yang bikin ceritanya makin seru. Pertama, beliau ini keturunan langsung dari Raja Mataram, jadi darah biru banget. Dari kecil, jiwa pahlawannya tuh udah kelihatan. Kedua, beliau dikenal sebagai anak kendit, tahu kan? Anak yang dipercaya punya kekebalan, alias kebal senjata. Ditambah lagi, beliau ini benci banget sama penjajah Belanda. Sifat pembangkang inilah yang nantinya bakal jadi penentu jalan hidupnya. Beranjak dewasa, semangat patriotiknya makin membara. Rasa nggak sukanya sama ketidakadilan, terutama yang dilakukan Belanda, akhirnya meledak. Dan inilah yang membawanya ke sebuah insiden yang, bener-bener dramatis. Jadi ceritanya gini, suatu hari pas lagi dalam perjalanan di dekat jembatan Ngujang, Raden Mas Jajengkusumo ngeliat sesuatu yang benar-benar bikin darahnya mendidih. Dia lihat ada seorang perwira Belanda dengan sombongnya naburin pasir ke makanan para pekerja pribumi yang lagi istirahat makan. Bayangin coba, lagi capek-capek kerja, makanannya malah dikotorin sambil dimaki-maki. Buat Jajengkusumo, penghinaan kayak gini, udah kelewatan batas. Tanpa pikir panjang, tanpa ragu sedikit pun, beliau langsung mencabut keris pusakanya. Bukan sembarang keris loh, ini Kiai Semar Mesem yang legendaris. Dan begitu keris itu diacungkan ke arah si perwira Belanda, konon katanya kekuatan saktinya langsung bekerja. Si perwira itu langsung kaku, membeku, mati di tempat dalam keadaan masih berdiri. Jelas dong, perbuatannya ini bikin heboh. Akhirnya beliau ditangkap dan diadili. Tapi, yaitu, karena beliau ini keturunan ningrat, bangsawan, hukumannya jadi beda. Bukan hukuman biasa yang dijatuhkan. Jadi, bukannya dipenjara, hukumannya itu disebut selong. Apa itu selong? Ini semacam pengasingan. Beliau dibuang ke tempat terpencil, berbahaya dan nggak ada penghuninya. Dan tebak kemana beliau dibuang? Ya, ke Alas Demuk yang angker itu. Tugasnya, babat alas, membuka hutan itu dan tinggal di sana. Ini sih sama aja kayak ngirim orang buat mati kan? Tapi, kita lagi ngomongin Raden Mas Jajengkusumo loh. Beliau bukan orang biasa yang gampang takut. Justru, tantangan itu diterima. Beliau pun memulai sebuah misi yang kelihatannya benar-benar mustahil, menjinakkan hutan angker Demuk. Dan beliau nggak sendirian, ada sekitar 40 orang pengikutnya yang paling setia. Bayangin, modalnya cuma 40 orang dan uang 1/4 gulden. Dengan modal seadanya itu, mereka nekat masuk ke hutan yang katanya jadi gerbang kematian. Prosesnya jelas nggak gampang, pasti berat banget. Tapi lihat ini, di tahun 1893, beliau dapat izin resmi buat membuka hutan itu. Dan 10 tahun kemudian, beliau memang wafat, tapi setelah berhasil mencapai sesuatu yang dulu dianggap nggak mungkin sama sekali. Dan ya, beliau berhasil. Dari hutan belantara yang kosong dan angker, beliau merintis dan mendirikan 3 dusun pertama. Ada Dusun Puser, Boto, dan Kasrepan. Nah, 3 dusun inilah yang jadi cikal bakal, jadi fondasi dari Desa Demuk yang kita kenal sekarang. Total lahan yang berhasil mereka buka itu seluas 35 bau. Buat yang belum tahu, bau itu satuan luas tanah tradisional Jawa ya. Kira-kira satu bau itu sekitar 7.000-an meter persegi. Jadi kebayangkan luasnya? Hutan yang tadinya ditakuti berhasil diubah jadi pekarangan rumah dan ladang yang produktif. Raden Mas Jajengkusumo memang wafat pada tahun 1903 dan jasadnya dimakamkan di desa yang ia bangun dengan jerih payahnya sendiri. Tapi ceritanya dan juga kekuatannya, itu nggak ikut terkubur. Justru ini baru permulaan dari legendanya yang abadi.
Ada cerita menarik nih soal kesaktiannya yang konon menurun ke putranya, Raden Margono. Jadi suatu hari, ada seorang pejabat, seorang mantri yang sombong banget. Dia sengaja ninggalin topinya, dan anehnya, nggak ada satu orang pun yang bisa ngangkat topi itu. Sampai akhirnya, Raden Margono datang, dan cuma dengan satu tendangan, topinya langsung terbang dan pas mendarat di kepala si mantri. Keren kan? Nah, dari cerita-cerita kayak gitu, warisan kekuatan dan perlindungannya terus hidup. Keturunannya, seperti Raden Margono yang kemudian jadi kepala desa Pusar, juga sangat disegani. Bahkan pas zaman Perang Kemerdekaan, desa Demuk ini jadi tempat perlindungan yang aman. Banyak orang datang ke keturunan Jajeng Kuesumo buat minta berkah keselamatan. Desa Demuk jadi punya makna spiritual yang kuat, dihormati semua orang, bahkan oleh Belanda sekalipun. Jadi kalau kita lihat lagi, Raden Mas Jajeng Kusumo ini pahlawan atau pemberontak? Mungkin dua-duanya ya. Dia pemberontak di mata Belanda, tapi pahlawan di mata rakyatnya. Tapi yang jelas, satu hal yang pasti. Dari sebuah tindakan perlawanan yang nekat, beliau berhasil mengubah hutan terkutuk menjadi sebuah desa. Sebuah warisan yang kisahnya masih terus hidup sampai sekarang.